IK Solver merupakan salah satu constraint yang sangat penting pada pembuatan animasi. Pada tutorial ini kita akan belajar prinsip-prinsip dasar pembuatan rangkaian IK Solver di Blender 3D versi 2.41. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7, animasi. Kita akan mengatur ukuran panel supaya panel 3D view terlihat lebih luas. Jadi kita akan perkecil panel Hypocurve editor dan panel timeline yang ada di bawah hingga panel 3D view terlihat lebih luas. Ini pastikan kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube. Lalu kita buka panel Transform Properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Kita letakkan objek cube ini pada log X 6, log Y 0, dan log Z 1. Ya, di sini. Lalu kita akan membuat objek baru. Pastikan kita masih berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan dari atas. Kita klik menu Add, Empty. Ya, kita membuat sebuah objek empty. Kita akan ganti nama objek ini menjadi empty kotak. Kita letakkan objek empty kotak ini pada log X 6, log Y 0, dan log Z 2. Seperti ini. Jika kita lihat, saat ini posisi empty kotak berada di bagian atas tengah-tengah objek cube di sini. Kita juga akan tempelkan objek empty kotak ini pada objek cube dengan membuat hierarki. Jadi kita mulai dengan melakukan seleksi pada objek empty kotak. Pastikan kita mulai dengan melakukan seleksi pada objek empty kotak terlebih dahulu. Lalu sambil menekan tombol shift, kita seleksi objek cube. Jadi objek cube kita seleksi terakhir. Lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Ya, gini jika kita seleksi objek cube lalu kita pindahkan, maka objek empty kotak akan ikut berpindah. Tapi jika kita seleksi objek empty kotak, maka empty kotak bisa kita pindahkan sendiri tanpa mempengaruhi objek cube. Tapi di sini akan muncul garis putus-putus rubber band yang menunjukkan bahwa objek empty kotak ini merupakan child dari objek cube. Oke. Kita masih akan membuat objek baru lagi. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita gunakan pandangan dari atas. Kita klik menu Add, Armatur. Kita membuat sebuah objek armatur. Kita beralih ke objek mode. Pastikan objek armatur ini berada pada log X0, log Y0, log Z0, rod X0, rod Y0, dan rod Z0, sedangkan scale 1. Lalu kita kembali ke edit mode. Di edit mode kita seleksi bagian body dari objek bone yang ada. Kita letakkan pada root X0, root Y0, dan root Z0. Lalu untuk tip X kita isi 0, tip Y0, dan tip Z 2. Ya, untuk melihat objek bone ini kita gunakan pandangan dari depan. Aktifkan pandangan dari depan seperti ini. Kita akan membuat sebuah rangkaian armatur. Jadi kita akan tambahkan bone baru. Kita seleksi bagian tip dari objek bone. Lalu kita klik menu armatur, extrude. Kita geser mouse hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Lalu kita seleksi bagian body dari bone yang baru terbentuk ini, objek bone titik 001. Kita letakkan pada tip X0, tip Y0, dan tip Z4. Ya, di sini. Kita akan membuat bone baru lagi. Kita seleksi bagian tip dari objek bone titik 001 ini. Kita klik menu armatur, extrude, atau kita bisa juga menggunakan shortcut E di sini. Kita klik perintah armatur extrude, geser mouse hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Kita seleksi bagian body bone titik 002. Kita letakkan pada tip X0, tip Y0, dan tip Z6. Kita coba menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah E. Kita seleksi bagian tip dari objek bone titik 002. Tekan tombol E untuk mengaktifkan perintah extrude. Kita geser mouse hingga terbentuk bone baru.
klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Lalu kita seleksi bagian body dari bone yang baru terbentuk ini, bone titik 003. Kita letakkan pada tip X 0, tip Y 0, dan tip Z 8. Kita buat sekali lagi, kita seleksi bagian tip dari objek bone titik 003, tekan tombol E, geser mouse hingga terbentuk bone baru, klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Lalu kita seleksi bagian body dari objek bone titik 004 ini, kita letakkan pada tip X 0, tip Y 0, dan tip Z 10 ya, seperti ini. Ini kita akan mengatur pose dari rangkaian armatur ini. Kita beralih ke pose mode. Pose yang akan kita coba buat adalah menempatkan bagian tip dari objek bone titik 004 tepat pada posisi dari objek empty kotak. Jadi bagian tip objek bone titik 004 di sini akan kita tempatkan tepat pada posisi empty kotak. Dengan menggunakan cara yang sudah kita pelajari selama ini, maka yang kita lakukan adalah mulai dengan mengaktifkan rotate manipulator. Lalu kita seleksi objek bone, kita rotate. Karena rangkaian bone terhubung dalam rangkaian hierarki, maka bone 1, bone 02, bone 03, dan bone 004 akan ikut berputar sebagai child. Dan karena posisinya belum pas, kita bisa seleksi bone berikutnya, bone titik 01, kita rotate juga. Lalu karena masih belum pas, kita seleksi bone titik 002, kita rotate. Selanjutnya bone 003, kita rotate. Lalu terakhir bone titik 04, kita rotate. Dan ternyata melewati posisinya. Kita harus geser parent-parentnya di sini. Mungkin bone 01 kita geser sedikit, kita putar sedikit. Lalu bone titik 02 juga kita putar sedikit. Bone titik 03 kita putar sedikit. Dan terakhir bone titik 04 juga kita putar. Ya, seperti ini. Ya, jika kita menggunakan tampilan rangka kawat wireframe di sini, kita lihat posisi tip dari bone titik 04 ini tidak sama persis dengan posisi empty kotak. Ini hanya berada di dekatnya saja. Jadi meskipun kita sudah usahakan maksimal mungkin seperti ini, tapi posisinya tidak akan pernah bisa sama dengan posisi dari empty kotak. Ya, untuk pembuatan animasi sederhana, cara seperti ini masih bisa diterima. Jadi kita tidak perlu menempatkan objek secara akurat. Tapi pada beberapa kasus kita memerlukan penempatan objek secara akurat. Dalam hal ini kita perlu menempatkan bagian tip dari bone titik 04 secara akurat pada posisi dari empty kotak. Ya, karena dengan cara seperti ini sulit dilakukan, kita harus melakukan perintah rotate mulai dari objek bone yang merupakan parent paling ujung ke childnya, ke childnya lagi, ke childnya lagi, dan ke childnya di sini. Dan tiap kali kita harus membuat keyframe untuk masing-masing bone, lalu menempatkan posisi bone agar bisa didapat lokasi yang tidak bisa benar-benar akurat, hanya mendekati lokasi dari empty kotak. Ya, karena ada beberapa animasi yang memerlukan akurasi sangat tinggi, jadi para animator mulai memikirkan teknik baru untuk menempatkan bone pada rangkaian armatur. Karena tujuan utamanya adalah menempatkan bagian tip dari bone titik 04 ini pada empty kotak, maka salah satu cara yang dipikirkan oleh para animator adalah pertama kali menempatkan dulu posisi tip dari bone titik 04 ini pada empty kotak. Jadi dipastikan dulu posisinya akurat, ditempatkan pada posisi empty kotak pada koordinat yang sama persis. Lalu setelah itu Blender diminta untuk menghitung rotasi dari masing-masing parent mundur dari posisi bone titik 04, lalu untuk bone titik 03 mundur ke bone titik 02, mundur ke bone titik 01, dan terakhir ke bone. Ya, jadi rangkaiannya dihitung mundur.
diperhitungkan secara mundur. Posisi rangkaian ini diperhitungkan secara mundur karena dimulai dari child yang paling ujung ke parent yang paling awal atau mundur, atau rangkaiannya terbalik, diperhitungkan secara terbalik, maka rangkaian seperti ini kemudian disebut sebagai rangkaian inverse kinematik atau rangkaian kinematik terbalik. Biasa disingkat dengan singkatan IK, singkatan dari inverse kinematik. Sedangkan proses pembuatan animasi yang memutar bone mulai dari awal, dari parent ke child, ke childnya lagi, ke childnya lagi, karena ini maju ke depan, maka disebut sebagai rangkaian forward kinematik atau disingkat sebagai FK, singkatan dari forward kinematik atau rangkaian kinematik maju. Ya, kita akan coba membuat rangkaian IK di sini. Kita akan reset dulu rotasi dari masing-masing bone. Kita akan mulai dari bone titik 004. Kita seleksi objek bone titik 004, masih pada pose mode. Kita klik menu pose, clear transform, clear rotation. Lalu bone titik 003, klik menu pose, clear transform, clear rotation. Bone titik 002, pose, clear transform, clear rotation. Bone titik 001, pose, clear transform, clear rotation. Dan terakhir untuk bone, pose, clear transform, clear rotation. Ya, kita akan membuat rangkaian inverse kinematik dengan menggunakan rangkaian armatur ini. Pada pembuatan rangkaian inverse kinematik ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Ketentuan pertama, kita memerlukan sebuah objek bone yang digunakan sebagai alat bantu. Pada rangkaian inverse kinematik ini kita akan menempatkan bagian tip dari objek bone titik 004 ke posisi dari empty kotak. Masalahnya kita tidak bisa melakukan seleksi pada bagian tip bone titik 004. Jadi kita memerlukan satu objek bantu yang bisa digunakan untuk menempatkan bagian tip dari bone titik 004 ini ke empty kotak. Objek bantu yang kita gunakan adalah sebuah bone baru. Ya, jadi kita beralih dulu ke edit mode. Untuk membuat bone baru, kita beralih ke edit mode. Di edit mode, kita seleksi bagian tip dari objek bone titik 004. Lalu kita klik menu armatur, extrude. Kita geser mouse hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Kita seleksi bagian body dari bone yang baru terbentuk ini. Kita akan ganti nama bone titik 005 ini menjadi bone IK, ya, bone IK. Kita baca sebagai bone IK. Ya. Kita akan tempatkan bone IK ini, letakkan pada tip X negatif 2, tip Y 0, dan tip Y dan tip Z 10. Ya, seperti ini. Jadi tip X negatif 2, tip Y 0, tip Z 10. Jadi sejajar dengan bagian tip dari bone titik 004. Ini kita sudah memiliki objek bantu. Kita beralih ke pose mode. Di pose mode kita akan buat rangkaian inverse kinematik, karena yang akan kita atur adalah posisi bagian tip dari bone titik 004. Maka bone titik 004 nya akan kita jadikan sebagai pemilik rangkaian inverse kinematik. Ya. Kita seleksi objek bone titik 004. Lalu pada panel button window kita klik tombol objek. Pada panel constraint kita klik tombol add constraint. Kita pilih IK solver. Ya, kita membuat rangkaian inverse kinematik, kita menggunakan IK solver. Untuk target, karena kita menggunakan bone di sini, maka target OB-nya adalah armatur. Kita isi untuk OB armatur. Dan untuk BO-nya adalah bone IK. Di sini kita isi bone IK. Ya. Jadi kita sudah membuat rangkaian inverse kinematik. Ini kita akan coba menggerakkan objek bone IK
untuk menempatkan bagian tip dari boon.004. Kita seleksi boon IK, lalu kita akan coba geser, kita arahkan kursor ke lingkaran putih yang ada di transit manipulator. Kita aktifkan dulu transit manipulator, kita coba geser, arahkan kursor ke lingkaran putih, tekan tombol kiri mouse, lalu kita geser. Ya, kita lihat tidak terjadi perubahan apa-apa, hanya saja boon IK berputar-putar. Jadi ada masalah di sini. Ya, kita akan hapus dulu rangkaian IK yang ada. Kita seleksi objek boon.004, lalu pada panel button window kita klik tombol silang yang ada di sudut kanan atas dari IK solver untuk menghapus rangkaian IK. Ya, jadi ketentuan pertama tadi kita harus membuat sebuah objek baru berupa boon yang akan digunakan untuk mengatur penempatan dari tip objek boon.004. Ketentuan kedua, boon yang kita jadikan sebagai pengatur ini, boon IK, tidak boleh menjadi child dari boon yang berada dalam rangkaian IK. Alasannya karena boon yang berada dalam rangkaian armatur, pergerakannya dipengaruhi oleh parentnya. Jadi sama seperti di sini kita memiliki boon.01, ini merupakan child dari objek boon. Jika kita geser, boon.01 ini hanya bisa berputar-putar mengikuti posisi parentnya. Jadi tidak bisa kita pindah-pindah lagi. Boon.02 juga sama, hanya bisa berputar-putar di tempat, tidak bisa kita pindahkan. Jadi agar objek boon IK bisa kita pindahkan dengan bebas, kita harus lepaskan objek boon IK dari boon.04. Kita beralih dulu ke edit mode. Di edit mode kita seleksi objek boon IK, lalu pada panel button window kita klik tombol editing. Pada panel armatur boons, kita lihat di sini objek boon IK merupakan child of boon.004. Artinya boon IK merupakan child dari boon 004. Ya, kita akan hapus parentnya di sini. Pertama kita matikan dulu tombol connected supaya boon IK tidak terhubung lagi dengan boon 004. Lalu setelah kita matikan tombol connected, kita akan hapus parent dari boon IK ini. Kita klik peta child of di sini. Lalu pada daftar parent kita klik peta kosong yang ada. Ya, sehingga boon IK kini tidak memiliki parent. Ya. Jika kita seleksi objek boon IK ini, lalu kita geser, kita lihat sekarang objek boon IK bisa kita pindahkan dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh boon yang ada dalam rangkaian. Dan jika boon 04 kita seleksi, kita pindahkan, boon IK tidak akan terpengaruh seperti ini. Ya, kini kita akan coba untuk menempatkan boon IK dalam rangkaian inverse kinematik. Kita beralih ke pose mode. Di pose mode kita seleksi objek boon 04, lalu pada panel button window kita klik lagi tombol objek. Pada panel constraint kita klik tombol add constraint dan kembali kita isi IK solver untuk target armatur, dan untuk BO boon IK. Ya. Ini kita coba, kita seleksi objek boon IK, kita gunakan transit manipulator, kita geser pada lingkaran putih. Ya, kita lihat saat ini saat boon IK kita geser, maka boon lain yang ada dalam rangkaian secara otomatis bergerak dan rotasinya menyesuaikan dengan posisi dari boon IK. Kita tidak perlu memutar lagi masing-masing boon satu demi satu. Kita cukup pindahkan objek boon IK dan secara otomatis boon yang ada dalam rangkaian berputar sendiri. Ya, karena meski kita bisa memindahkan objek boon IK, tapi untuk menempatkan boon IK pada posisi dari empty kotak juga sulit. Kita akan menggunakan objek bantu lagi untuk memudahkan proses ini. Kita kembalikan dulu posisi boon IK ke log X 0, log Y 0, dan log Z 10 di
Kita reset dulu posisinya di sini. Kita pindahkan ke ini. Kita bisa clear transform, clear location ya. Kita clear location ya. Kita akan membuat sebuah objek bantu untuk menempatkan bound IK ke empty kotak. Kita beralih dulu ke edit mode. Di edit mode kita seleksi bagian root dari objek bound IK atau bagian tip dari objek bound.04. Lalu kita beralih ke pandangan atas. Pastikan kita berada pada objek mode. Kita klik menu add empty. Kita membuat sebuah empty. Kita ganti nama empty ini menjadi empty IK ya. Empty IK. Kita akan tempatkan objek empty IK ini pada posisi dari root. Kita seleksi di sini, kita seleksi objek armatur. Kita seleksi bagian tip dari objek bound.04 atau bagian root dari bound IK. Lalu kita klik menu armatur, snap cursor to selection. Jadi kita akan pindahkan 3D cursor ke seleksi di sini ya. Ini posisi 3D cursor sudah kita pindahkan. Kita beralih ke objek mode. Di objek mode kita seleksi objek empty IK. Kita akan pindahkan empty IK ke posisi dari 3D cursor. Kita klik menu objek, snap selection to cursor ya. Kini objek empty IK sudah berada pada posisi dari tip bound.04 atau root dari bound IK. Kita seleksi objek armatur. Kita beralih ke pose mode. Di pose mode kita akan constrain objek bound IK ke empty IK. Kita seleksi bound IK. Pada panel button window kita klik tombol objek. Lalu pada panel constraint kita klik tombol add constraint. Kita pilih copy location. Untuk copy location targetnya kita isi empty IK ya. Kita lihat dari pandangan depan. Ini jika kita seleksi objek empty IK lalu kita pindahkan, maka objek bound IK akan mengikuti dan rangkaian bound yang lain akan ikut bergerak juga ya. Kita bisa pindahkan posisi dari empty IK ini dengan akurat. Kita bisa seleksi objek empty IK lalu kita tempatkan ke empty kotak pada log X 6, log Y 0 dan log Z 2 ya, seperti ini. Kita bisa buat keyframe di sini. Jadi misal kita akan buat keyframe pada frame 1, kita akan kembalikan dulu posisi dari empty IK ya. Di sini kita bisa buat keyframe. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu pada frame 15 kita letakkan pada empty kotak di sini supaya akurat. Kita bisa gunakan snap. Kita seleksi objek empty kotak, lalu kita klik menu objek, snap cursor to selection. Jadi posisi 3D cursor kita pindahkan ke empty kotak, lalu kita seleksi lagi empty IK. Kita klik menu objek, snap selection to cursor ya. Kini posisinya pas sama persis. Kita bisa klik menu objek, insert keyframe, lock ya. Dan pada frame 30 kita kembalikan posisinya ke posisi semula, log X 0, log Y 0 dan log Z 10 ya. Di sini kita bisa buat keyframe baru lagi, insert keyframe, lock ya. Jika kita play animasi kita dapat animasi seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membuat keyframe untuk masing-masing bound. Kita hanya membuat keyframe untuk sebuah objek yaitu empty IK di sini atau bound IK, dan secara otomatis bound-bound lain dalam rangkaian akan ikut bergerak seperti ini ya. Kita akan reset dulu posisinya. Kita kembali ke frame 1. Di frame 1 kita akan hapus semua keyframe yang ada pada panel Epocraft Editor.
Pastikan kita menggunakan mode objek di sini. Kita gunakan mode objek. Kita klik menu select. Kita gunakan perintah select di select all. Ya, setelah semua titik keyframe berubah warna jadi putih, kita hapus dengan menekan tombol X. Klik perintah erase selected. Ya, jadi kita hapus semua keyframe yang ada. Jadi saat ini jika kita play, tidak ada animasi lagi. Ya, jadi ini ketentuan pertama dan ketentuan kedua pembuatan rangkaian IK. Jika kita perhatikan saat kita menggerakkan objek empty IK ini ke kiri, maka rangkaian IK akan berputar ke kiri. Dan jika objek empty IK kita geser ke kanan, maka rangkaian IK akan menekuk ke kanan. Ya, untuk kasus sederhana seperti ini, kondisi seperti ini tidak terlalu bermasalah, jadi justru memudahkan kita untuk membuat animasi. Tapi pada beberapa kasus, kondisi ini akan menyebabkan masalah, terutama pada objek-objek rangkaian IK yang hanya boleh menekuk pada satu arah. Jadi misal rangkaian IK ini hanya boleh melengkung ke arah kanan, tidak boleh melengkung ke arah kiri, maka kondisi seperti ini akan bermasalah. Kita akan belajar membatasi arah hadap dari rangkaian IK. Ya, kita reset dulu posisi dari empty IK. Kita letakkan pada lock X0, lock Y0 dan lock Z10 di sini. Untuk membatasi arah lengkungan dari rangkaian IK, yang kita lakukan adalah kita tentukan arah lengkungan objek bone yang ada dalam rangkaian IK. Kita akan seleksi dulu objek bone titik 004. Kita akan hapus rangkaian IK yang ada di sini. IK solvernya kita hapus. Ya. Jadi kini bone titik 004 tidak memiliki constraint lagi. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita seleksi bagian root dari objek bone titik 004. Atau kita bisa seleksi bagian body dari bone titik 004. Lalu bagian root kita geser pada root X negatif 0,2. Ya, di sini geser ke kiri sedikit. Lalu kita bergeser ke bone titik 003. Untuk root X kita akan geser ke negatif 0,3. Ya, jadi lebih ke kiri lagi. Lalu untuk bone titik 002 kita letakkan root X nya pada negatif 0,4 ya di sini. Lalu untuk bone titik 01 root X nya kita letakkan pada negatif 0,2 ya, seperti ini. Jadi jika kita perhatikan, ini rangkaian armatur yang ada terlihat melengkung. Kita kembali ke pose mode. Kita seleksi bone titik 004 dan kita tambahkan IK solver. Untuk target OB armatur dan BO nya bone IK ya. Kita akan coba saat ini. Kita seleksi empty IK, lalu kita pindahkan, kita geser ke kanan ya, masih sama. Jadi rangkaian armatur melengkung ke kanan. Tapi jika saat ini empty IK kita geser ke kiri, kita lihat kali ini rangkaian armatur tidak bisa melengkung ke kiri, dia tetap melengkung ke kanan seperti ini. Meski sudah kita geser ke kiri, mentok menjadi lurus, tidak bisa melengkung lagi. Hanya saat empty IK berada di sisi kanan dari rangkaian armatur bisa melengkung. Jadi saat empty IK kita geser ke kiri, di sini tetap saja melengkung ke kanan atau lurus, tidak bisa lagi melengkung ke kiri. Ya, ini adalah cara kita membatasi arah hadap rangkaian IK. Kita menggunakan pembatasan arah hadap rangkaian IK ini nanti untuk pembuatan rangkaian IK pada tangan dan kaki. Biasanya kita menggunakan pembatasan arah hadap seperti ini untuk bagian persendian, siku-siku, bagian siku, lalu bagian lutut. Ya, jadi kita batasi arah hadap rangkaian IK yang kita gunakan. Ya, saat ini jika pada posisi ini kita seleksi objek bone titik 004,
yang menggunakan IK solver, kita akan lihat dari bone 004 ke bone terdapat garis putus-putus berwarna kuning. Garis putus-putus ini menunjukkan adanya rangkaian IK yang menghubungkan objek bone ke bone 004 di sini. Pada saat ini, rangkaian IK yang kita buat ini merangkai seluruh bone yang ada dalam armatur dari bone ke bone 001, bone 002, bone 003 hingga bone 004 dalam rangkaian IK. Ya, kadang kita tidak memerlukan rangkaian IK yang sepanjang ini, kita hanya memerlukan beberapa bone yang terhubung dalam rangkaian IK. Kita bisa membatasi jumlah bone yang terhubung dalam rangkaian IK dengan menggunakan parameter yang terdapat pada panel IK solver. Pada panel IK solver, di sini ada parameter change length. Parameter change length digunakan untuk mengatur jumlah bone yang terhubung dalam rangkaian IK. Change length 0 artinya seluruh bone yang ada dalam rangkaian armatur akan diikutkan dalam rangkaian IK. Jika kita naikkan nilai change length menjadi 1, maka hanya ada satu bone yang akan diikutkan dalam rangkaian IK. Karena rangkaian IK dimulai dari bone 004, maka saat ini hanya bone 004 yang terhubung dalam rangkaian IK. Bone yang lain tidak terhubung dalam rangkaian IK, sehingga untuk animasinya kita menggunakan teknik forward kinematic biasa. Jadi jika kita seleksi objek empty IK lalu kita geser, maka yang bergerak hanya bone 004 karena rangkaian IK kita kunci pada satu bone, dan satu-satunya bone yang terpengaruh jadinya adalah bone 004. Sedangkan bone 03 baru bisa kita gerakan dengan menggunakan rotate manipulator seperti ini. Bone 002 juga sama, hanya bisa digerakkan dengan menggunakan rotate manipulator. Ya. Ini dengan menggunakan change length 1. Jika kita naikkan change length menjadi 2 dengan menggunakan change length 2, 1 ya, change length 2. Dengan change length 2 maka kini ada dua bone yang terhubung dalam rangkaian IK. Di sini bone 003 yang merupakan parent dari bone 04 akan terhubung dalam rangkaian IK. Jadi jika kita pindahkan empty IK, maka kini bone 03 dan bone 04 akan ikut bergerak. Seperti ini. Ini dengan menggunakan chain length 2. Jika kita naikkan lagi nilai change length menjadi 3, ya, kini ada 3 bone yang terhubung dalam rangkaian IK, yaitu bone 002, bone 003 dan bone 004. Bone objek bone dan bone 001 merupakan rangkaian forward kinematic standar. Jadi yang merupakan inverse kinematic hanya bone 2, bone 3 dan bone 4 di sini. Ya. Kita masih bisa naikkan lagi dengan menggunakan change length 4. Ya, kini bone 1 ikut terhubung dalam rangkaian IK. Dan jika kita naikkan lagi menjadi 5, artinya seluruh bone, rangkaian bone terhubung dalam rangkaian IK. Jadi karena di sini kita memiliki 5 buah bone, bone 001, bone 02, bone 03 dan bone 04, maka change length 5 sama dengan change length 0. Karena change length 0 artinya seluruh bone yang ada dalam rangkaian armatur akan digunakan sebagai rangkaian IK. Jadi karena di sini ada 5 bone, maka change length 5 sama dengan change length 0. Ini adalah cara membatasi jumlah bone yang terhubung dalam rangkaian IK. Ya, kita akan pindahkan lagi posisi dari empty IK ke log X0, log Y0 dan log Z10 ya, ke posisi semula. Dalam sebuah rangkaian armatur, kita bisa membuat rangkaian IK sebanyak bone yang ada. Ya, kita akan coba membuat rangkaian IK baru di sini. Kita akan beralih dulu ke edit mode. Kita seleksi objek armatur. Ya, kita akan hapus dulu rangkaian IK yang ada. Jadi kita seleksi bone 04, lalu kita hapus IK solver yang ada. Kita beralih ke edit mode.
Di edit mode kita akan kembalikan posisi dari boon ini. Kita mulai dengan objek boon. Kita letakkan tip X nya pada tip X0, tip Y0 dan tip Z 2. Lalu untuk boon titik 001 kita letakkan pada tip X0, tip Y0 dan tip Z4. Boon 002 kita letakkan pada tip X0, tip Y0 dan tip Z6. Dan terakhir boon titik 003 letakkan pada tip X0, tip Y0 dan tip Z8. Ya, kita perlu membuat sebuah boon baru untuk dijadikan sebagai objek bantu rangkaian IK. Ya. Di sini kita akan coba seleksi bagian tip dari objek boon titik 01 atau bagian root dari objek boon titik 02. Lalu kita buat boon baru dengan menggunakan perintah extrude. Kita klik menu armatur, extrude, geser mouse hingga terbentuk boon baru, klik di sembarang tempat. Ya, kita seleksi bagian bodi dari boon yang baru terbentuk ini, boon titik 005. Kita ganti namanya menjadi boon IK 2. Jadi ini ketentuan pertama, ada boon yang digunakan sebagai alat bantu untuk menjadi target dari pembuatan rangkaian IK. Kita akan atur. Kita seleksi bagian bodi dari objek boon IK2 ini. Kita letakkan pada tip X negatif 2, tip Y0 dan tip Z 4. Ya, jadi sama dengan posisi dari tip boon titik 01. Ketentuan kedua adalah boon yang menjadi target IK tidak boleh terhubung dengan boon dalam rangkaian IK. Jadi kita seleksi bagian bodi dari objek boon IK2. Pada panel button window kita klik tombol editing, lalu pada panel armatur boons kita matikan tombol connected. Kita klik peta parent, pilih peta kosong untuk menghapus parent yang ada, ya, sehingga objek boon IK 2 sekarang bisa kita pindahkan dengan bebas. Ya. Selanjutnya kita kembali ke pose mode. Di pose mode kita akan membuat rangkaian IK. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada boon titik 04, rangkaian IK yang pertama. Pada panel button window kita klik tombol objek, lalu pada panel constraint kita klik add constraint, IK solver. OB kita isi armatur. Untuk BO boon IK. Ya. Ini rangkaian IK yang pertama. Untuk change length kita isi 3 karena di sini kita menggunakan boon titik 02, boon titik 03 dan boon titik 04. Jadi ada 3. Kita isi 2, 3. Ya. Lalu kita akan membuat rangkaian IK kedua yang terdiri dari objek boon dan boon titik 01. Kita seleksi objek boon titik 01. Pada panel button window kita klik tombol objek, lalu klik tombol add constraint, IK solver. Untuk target kita gunakan armatur. Untuk BO kita menggunakan boon IK 2. Ya. Untuk change length kita biarkan 0 karena hanya ada 2 boon di sini, yaitu boon dan boon titik 01. Kita akan coba jika kita seleksi empty IK di sini, kita geser. Ya, jadi rangkaian IK yang bergerak hanya dari boon titik 02 ke boon titik 004. Dan kini jika boon IK 2 kita seleksi, lalu kita geser, ya rangkaian IK dari boon titik 02 ke boon titik 04 akan ikut bergeser, tapi tidak melengkung karena boon IK 2 hanya mempengaruhi objek boon dan boon titik 001. Sedangkan untuk boon 02 hingga boon 04 diatur dengan menggunakan empty IK di sini. Ya. Dengan cara seperti ini kita bisa membuat rangkaian IK yang arahnya tidak selalu mengarah ke satu arah. Ya. Jadi seperti ini, rangkaian yang pertama mengarah ke kanan. Nah, ini mengarah ke kanan. Rangkaian yang kedua melengkungnya mengarah ke kiri, berlawanan arah. Ini rangkaian yang pertama, ini rangkaian yang kedua. Ya, ini adalah cara kita membuat rangkaian IK. Jadi kita bisa membuat rangkaian IK sebanyak jumlah boon yang ada.
sebagai tambahan, bone yang terhubung dalam rangkaian IK bisa menjadi child dari bone yang menjadi target IK yang lain. Ya, di sini kita akan clear transform dulu, clear transform, clear location. Ya. Lalu untuk objek MTIK di sini juga sama, kita pindahkan ke lokasi semula, log x0, log y0 dan log z10. Ya. Di sini, ya. Saat ini objek bone IK dan bone IK2 ini tidak memiliki hierarki. Jika kita beralih ke edit mode, di sini kita klik tombol editing di panel button window, kita lihat objek bone IK2 dan bone IK tidak memiliki parent. Ya, objek yang kita jadikan sebagai target IK di sini ini bisa terhubung dalam hierarki tersendiri, tapi di luar dari objek yang terhubung dalam rangkaian IK. Jadi kita bisa jadikan objek bone IK sebagai child dari bone IK2, tapi kita tidak bisa jadikan bone IK2 maupun bone IK sebagai child dari bone yang ada dalam rangkaian IK. Kita akan coba di sini bone IK kita jadikan child dari bone IK2. Kita seleksi objek bone IK pada panel button window, kita klik peta parent, lalu kita pilih bone IK2 sebagai parent. Ya, kita lihat dari root bone IK ini muncul garis putus-putus rubber band ke bagian tip dari bone IK2. Ya, kini jika bone IK2 kita pindahkan di edit mode, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tapi jika kita beralih ke pose mode di sini, lalu kita pindahkan objek MTIK, ya, karena ini merupakan child, jadi yang mempengaruhi adalah objek bone IK2. Jadi jika bone IK2 kita rotate di sini, kita akan lihat bone IK ikut berputar sebagai child, dia ikut berputar. Ya. Tapi karena di sini bone IK kita constraint pada MTIK, maka hanya bisa berputar di tempat. Kita akan coba hapus constraint untuk bone IK. Kita seleksi bone IK, lalu pada panel button window kita klik tombol objek, pada panel constraint kita hapus constraint copy location yang ada pada objek bone IK. Ya, kita hapus seperti ini. Kita coba, kita seleksi objek bone IK2, kita rotate. Ini hasilnya. Jadi karena bone IK merupakan child dari bone IK2, maka saat bone IK2 kita pindahkan, secara otomatis bone IK akan ikut berpindah. Sama seperti jika bone IK2 kita geser dengan menggunakan transit manipulator, maka bone IK juga ikut berpindah. Ya, dengan cara seperti ini kita bisa membuat rangkaian IK yang terlihat seperti rangkaian forward kinematik. Jadi dengan melakukan pembatasan pada jumlah bone dalam rangkaian IK dan juga dengan menggunakan penggunaan hubungan parent child antar objek-objek yang menjadi alat bantu rangkaian IK, bone IK di sini, kita bisa membuat seolah-olah rangkaian IK ini memiliki sifat seperti forward kinematic. Jadi saat bone IK2 kita rotate, maka bone titik 002, bone 003, bone 003 akan ikut berputar, sama seperti pada rangkaian FK. Tapi jika kita pindahkan, maka akan bergerak seperti rangkaian IK. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasar pembuatan rangkaian IK dengan menggunakan armatur. Di Blender 3D, kita hanya bisa membuat rangkaian IK atau IK solver pada objek armatur saja. Jadi kita tidak bisa menggunakan objek lain. Jika kita ingin membuat rangkaian IK pada objek lain, maka objek tersebut harus kita jadikan child dari rangkaian armatur yang kita buat. Ya, karena alasan itu, maka penjelasan mengenai rangkaian IK ini saya jelaskan di akhir
dari pembahasan mengenai constraint karena memerlukan teknik yang kita pelajari pada tutorial-tutorial yang lalu. Ya, kita akan coba reset transform dulu di sini. Clear transform, clear rotation, dan clear location. Lalu untuk bound IK sama, clear location dan clear rotation. Ya, seperti ini. Meskipun rangkaian IK ini terlihat mudah digunakan, jadi untuk pembuatan animasi mudah digunakan, kita hanya perlu menggerakkan satu bound dan secara otomatis bound-bound yang lain ikut bergerak. Kita hanya perlu membuat keyframe untuk sebuah bound dan otomatis bound yang lain ikut bergerak. Tapi rangkaian IK ini memiliki kelemahan. Kelemahan pertama dari rangkaian IK adalah rangkaian IK hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Jadi jika kita buat keyframe animasi di sini, kita mulai dari frame 1, kita seleksi objek bound IK, klik menu pose, insert keyframe, lock. Lalu kita ke frame 30, frame terakhir. Di frame 30 kita geser objek bound IK ke sini. Kita buat keyframe, pose, insert keyframe, lock. Maka animasi yang terbentuk, kita lihat objek bound IK ini hanya bergerak dalam garis lurus. Jadi tidak bisa melengkung. Kalau kita ingin membuat animasi yang geraknya lebih alami, jadi di sini melengkung seperti ini, kita harus membuat keyframe tambahan. Di sini pada frame 15 kita bisa geser ke sini. Kita buat keyframe baru, insert keyframe, lock. Ya. Ya, kita play. Ya, kita akan lihat keanehan di sini. Jadi persendiannya terlihat agak bergoyang-goyang sedikit. Ya, ini diakibatkan karena rangkaian IK ini berusaha bergerak dalam garis lurus dan bound-bound yang ada dalam rangkaian IK berusaha menyesuaikan posisi dengan posisi dari bound IK, ya, sehingga terlihat agak goyang-goyang di sini. Ya, ini kelemahan pertama. Ya, jadi kita tidak bisa membuat animasi melengkung yang sempurna. Ya. Beda dengan rangkaian bound yang tidak menggunakan rangkaian IK yang menggunakan forward kinematic. Pada forward kinematic kita bisa membuat bound yang berputar dengan bagus. Ya, ini kelemahan pertama dari rangkaian IK. Jadi di sini kita tidak bisa membuat garis lengkung, ya, membuat animasi lengkung. Kita bisa coba dengan menggunakan change length 1 di sini. Ya, kalau kita menggunakan forward kinematic di sini, kita bisa buat animasi yang berputar bagus di sini. Tapi dengan menggunakan rangkaian IK, kita tidak bisa membuat animasi bound yang berputar, ya, berputar dengan mulus. Selalu ada getaran-getaran saat bound berusaha menyesuaikan pose dengan rangkaian IK. Ini kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, semua bound yang terhubung dalam rangkaian IK ini dikunci. Jadi kita tidak bisa lagi animasikan dengan bebas. Di sini karena bound 002 terhubung dalam rangkaian IK dengan bound 04, maka bound 02 tidak bisa kita rotate. Bound 03 juga sama, tidak bisa kita rotate karena kedua bound ini rotasinya ditentukan oleh bound IK. Jadi kalau bound IK kita pindahkan, bound ini baru bisa kita rotate, baru bisa berputar. Ini kelemahan kedua dari rangkaian IK. Ya, masalah ini pada pembuatan animasi akan menjadi masalah yang cukup serius karena pada pembuatan animasi ada satu teknik yang disebut sebagai successive breaking of joint
atau keberhasilan mematahkan persendian. Ya, kita akan coba di sini clear transform dulu. Kita akan hapus dulu rangkaian IK. Di sini juga kita hapus rangkaian IK-nya. Ya, kita akan coba membuat animasi yang menggunakan successive breaking of join. Kita akan sediakan 100 frame animasi. Kita menggunakan 100 frame animasi. Kita mulai dari boon, dari objek boon di sini. Di frame 1 kita klik menu pose, insert keyframe, rot. Kita gunakan rot. Lalu kita akan putar objek boon ini pada frame 15. Di frame 15 kita rotate objek boon ke sana. Ya. Kita klik menu pose, insert keyframe, rot. Lalu pada frame 45 kita putar ke sini. Klik menu pose, insert keyframe, rot. Dan selanjutnya pada frame 60 kita putar lagi ke sini sedikit. Pose, insert keyframe, rot. Lalu terakhir pada frame 75 kita akan reset rotasinya, clear transform, clear rotation, pose, insert keyframe, rot. Jika saat ini kita play animasi dari frame 1, ini hasil animasinya. Animasi sederhana, hanya seperti metronom, pendulum. Kita akan tambahkan successive breaking of join. Kita mulai dengan boon titik 001. Pada frame 1 kita insert keyframe, rot. Lalu pada frame 17 di sini kita rotate ke kiri sedikit, ya seperti ini. Kita klik pose, insert keyframe, rot. Selanjutnya kita ke frame 47. Ya, di sini. Di frame 47 saat ini dari 45 ke 47. Ya, di 47 kita tambahkan, kita rotate boon 1 ke sini. Kita buat keyframe, rot. Lalu pada frame 63 ya, di sini kita rotate lagi boon 1 ke sana, pose, insert keyframe, rot. Dan selanjutnya lagi pada frame 77 kita rotate boon 1 ke sini, pose, insert keyframe, rot. Lalu terakhir pada frame 91 baru kita reset, kita clear rotation, pose, insert keyframe, rot. Selanjutnya untuk boon 002 kita akan buat pada 2 boon ini saja. Kita mulai dari frame 1. Di frame 1 kita insert keyframe, rot. Lalu berikutnya pada frame 21. Pada frame 21 boon titik 02 kita rotate ke sini, klik menu pose, insert keyframe, rot. Selanjutnya pada frame 51 ya, di sini boon 02 kita rotate ke sini, pose, insert keyframe, rot. Lalu pada frame 81 ya, di sini boon 02 kita rotate ke sini,
pose, insert keyframe, rot. Dan terakhir pada frame 93 di sini kita clear rotation, kita buat keyframe rot. Kita akan lihat hasil animasinya seperti ini hasilnya. Ya, kita lihat geraknya lebih gemulai dengan menggunakan teknik successive breaking of joint ini. Animasi bone terlihat lebih gemulai dibanding kalau kita menggunakan rangkaian inverse kinematic. Ini adalah kelebihan dari rangkaian forward kinematic dan juga merupakan kelemahan dari rangkaian inverse kinematic. Kita akan akhiri dulu pembahasan mengenai rangkaian inverse kinematic ini pada bagian ini. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.